sesering apapun kita datang ke sini, aku nggak pernah bosan melihat keindahan Sungai Mahakam ini. Indah sekali. Dan suara gemericik airnya membuat pikiran jadi tenang. Iya Bapak, walaupun kata orang-orang zaman dulu di Sungai Mahakam ini ada kerajaan siluman ikan, tapi menurut aku pemandangan di sini tetap aja indah. Dan setiap kali kita liburan ke sini, aku tetap aja senang. Dan kelihatannya anak-anak juga senang ya. Itu udah. Iya. Pak, Bu, Dani dapat ikan. Iya nih, Pak. Mana lihat ikan apa itu? Wah, besar sekali. Kamu hebat, Dani. Dani, Laila, sebaiknya kita lepasin aja ikan ini. Lihat tuh, Bapak kesian lihatnya. Sampai nangis gitu, lihat matanya. Ya? Ya Bapak, kan Dani nangkepnya udah susah-susah. Udah gitu, ntar malam Dani juga pengen makan ikan goreng, Pak. Itu mah gampang, Dan. Bapak bisa beliin di pasar yang lebih banyak. Lagi pula tuh lihat kesian, bibirnya udah berdarah kena kail dari kamu. Bapak lepas ya? Ya udah deh. Laki-laki yang paling tampan yang pernah aku temui. Dia pasti akan menjadi milikku selamanya, karena dia adalah jodohku. Ayah, Bunda. Ada apa Ayah dan Bunda memanggil Kenanga? Dari mana saja kamu Kenanga? Bunda kan sudah bilang kalau kamu itu tidak boleh main terus. Ingat, kamu ini sudah dewasa, Nak. Mulai besok, kamu tidak boleh keluar dari sini. Sebab sahabat Ayanda akan datang dan melamar kamu untuk anaknya. Maaf, Bunda. Ayah, Kenanga tidak mau. Kamu harus mau. Karena dari kecil kamu sudah kami jodohkan. Tapi Ayah, Kenanga punya pilihan sendiri. Kenanga tidak bisa menikah dengan orang yang tidak Kenanga cintai. Apa kamu bilang? Kamu sudah punya pilihan. Siapa Kenanga? Iya, Bunda. Pria itu bernama Sulaiman. Kenanga begitu mencintai dia. Dia pria tampan, pria baik hati. Dan Kenanga baru saja bertemu dengan dia hari ini, Bunda. Dia dari bangsa kita. Bukan, Ayah. Sulaiman adalah manusia. Apa? Besok nanti kamu kesiangan bangunnya. Ayo kalian tidur. Tunggu deh, kan lagi seru. Malah diterusin. Dani, Laila, dengerin ya. Kalau besok bangun kesiangan, Bapak akan kasih hukuman yang berat sekali. Tidur cepetan sekarang. Bapak jahat. Dani kan masih mau main, Pak. Laila, Dani, Dani, Laila. Ada yang mau mendengarkan Ibu mendongeng nggak? Mau. Bapak mau mendengarkan nggak?
sambil tiduran. Ayo deh. Coba Bu, dongeng apa kali ini? Apa lelaki itu yang ingin kamu jadikan suami? Sadar Kenanga, bangsa kita dan bangsa manusia sangat berbeda. Jadi, kalau kamu ingin menikah dengan bangsa manusia, itu berarti kamu menyalahi takdir. Iya, nak. Lagi pula laki-laki itu sudah punya istri dan anak. Dan kelihatannya mereka cukup bahagia. Apa kamu tega akan menghancurkan kebahagiaan mereka? Tapi ayah, bunda, Kenanga begitu mencintai Sulaiman. Kenanga tidak peduli ya. Kenanga tetap akan menikah dengan Sulaiman. Apapun alasannya ya. Kalau sampai Kenanga tidak bisa menikah dengan Sulaiman, maka seumur hidup Kenanga tidak akan pernah menikah. Jaga mulutmu, Kenanga. Kenanga, tolong kamu pikir yang baik, nak. Kalau sampai kamu menikah dengan bangsa manusia, akibatnya tidak akan baik buat kamu. Dan kamu akan kehilangan kekuatan diri kamu. Dan kamu akan meninggal, nak. Ayah dan bunda sangat menyayangi kamu. Dia tidak bisa kehilangan kamu, nak. Karena kamu anak kami satu-satunya. Bunda, apapun alasannya dan apapun yang terjadi, Kenanga tetap akan menikah dengan Sulaiman. Bunda dan ayah hanya cukup merestui saja. Kenanga, kamu keterlaluan. Jangan, ayah. Ayah bisa mencelakainya. Anak itu memang susah diatur. Istriku, Dani sama Laila tuh bener-bener deh. Kenapa sih lebih nurut sama kamu? Kalau kamu suruh, mereka langsung lakukan. Coba kalau aku suruh tidur aja, mereka pasti banyak alasannya. Kalau sama kamu betul-betul deh. Kenapa sih? Rahasianya apa? Jadi ceritanya kamu ngiri. Bapak nggak usah takut kalau Dani sama Laila itu nggak nurut dan menghormati Bapak. Ya habisnya selama ini Bapak jarang di rumah. Udah gitu nggak pernah main sama mereka. Jadi otomatis mereka lebih dekat sama aku ibunya. Ya, kamu tahulah pekerjaanku kayak gimana. Tapi untungnya aku punya istri yang telaten, istri yang nggak nuntut macam-macam kayak kamu. Aku sayang kamu, istriku. Sama-sama ya Bapak. Aku juga sayang sama Bapak. Sulaiman, kamu akan menjadi milikku, Sulaiman. Tidak ada boleh seorang pun yang menghalangi cintaku padamu, Sulaiman. Atau lambat, Sulaiman akan menjadi milikku. Dan kamu, Hayati, kamu akan pergi untuk selama-lamanya. Kamu kenapa? Aduh Pak, mungkin aku alergi. Alergi? Karena udara dingin.
terakhir kamu bersama Hayati. Percuma Sulaiman. Kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkan Hayati. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melawan kekuatan kenanga. Sekarang sudah hilang satu penghalangku. Itu berarti aku harus membuat Sulaiman bertekuk lutut dan mencintaiku. Jangan menangis sayang. Kesian ibu nanti bersedih kalau melihat kalian menangis. Kalian gak pengen lihat ibu bersedih kan? Kalian sayang sama ibu kan? Sulaiman, sudahlah. Biarkan istrimu dengan tenang. Kau harus tegar demi anak-anak kau. Sudahlah. Betul, Man. Sebaiknya kita pulang. Yuk. Ayo, Laila. Ayah, Dani, Laila. Udah gak apa-apa, ibu ya. Sudahlah, janganlah kalian bersedih. Ikhlaskanlah kepergian ibu kalian. Tapi Pak, kenapa Ibu harus pergi? Dani kan nggak mau kehilangan Ibu. Dani nggak mau ditinggal sama Ibu. Waktu ibu kalian tinggal bersama kita memang habis. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lebih bagus kita berdoa saja ya. Iya Pak, tapi kenapa kita tinggalin ibu di dalam tanah? Kan di dalam tanah dingin. Nanti kalau kita tinggalin ibu di sana, ibu pasti kedinginan, kesepian, ketakutan. Yuk Pak, kita susul ibu, kita temenin ibu di sana. Laila, sekarang ibu sudah ada di tempat yang paling tenang dan indah. Ibu tidak akan kembali lagi bersama kita. Kalian jangan takut dan jangan sedih. Karena pasti ibu kalian akan selalu mengawasi kalian sekarang. Kalian jangan nangis. Ya, ibu pasti sedih kalau melihat kalian menangis. Makanya, sekarang kita makan yuk. Ibu pasti sedih sekali kalau melihat kalian gak makan. Ya, kalian gak pengen kan lihat ibu kalian sedih? Ayo bapak kasih. Ayahanda, Bunda, Kenanga mohon pamit dulu. Besok Kenanga akan menjelma menjadi manusia untuk menaklukkan hati Sulaiman. Apa keinginanmu tidak bisa dirubah? Tidak, Ayahanda. Keputusan Kenanga sudah bulat. Kenanga tetap akan menikah dengan Sulaiman. Nah, jadi manusia itu tidak gampang. Kamu harus mengerjakan segala sesuatu sendirian. Tidak seperti di sini. Karena begitu kamu menjadi manusia, maka kamu tak akan bisa menggunakan kekuatanmu lagi. Kenanga siap menghadapi apapun juga. Karena Kenanga begitu mencintai Sulaiman, Bunda. Kenanga mohon, Bunda dan Ayah hanya memberikan restu saja kepada Kenanga. Meski berat hati, kalau itu memang keinginanmu, Bunda dan Ayahanda merestui kamu, nak.
menjadi manusia, kamu hanya boleh memakan bubur itu. Karena bubur itulah yang membuat kamu akan tetap menjadi manusia. Tapi ingat, jangan sampai ada manusia yang boleh memakan bubur itu. Kalau sampai ada manusia yang memakan bubur itu, maka rahasiamu akan terbongkar dan kamu akan mati. Sementara manusia yang memakan bubur ini akan berubah menjadi. Kamu harus ingat baik-baik itu. Iya, Bunda. Kenang akan ingat. Terima kasih, Bunda. Ayah. Ibu, Laila bawa makanan buat ibu. Ibu makan ya. Ibu kan belum makan dari kemarin. Laila. Lagi apa kau, Nak? Laila lagi ngasih makanan buat ibu. Kata bapak, ibu kan belum makan dari kemarin. Laila. Bapak bilang, ibu sekarang tinggal di Awan. Terus, kenapa ibu nggak mau ngambil makanan dari Laila? Ibu nggak sayang lagi ya sama Laila. Bukan begitu, Laila. Ibu nggak pernah membencimu. Jangan ngomong kayak begitu ya. Tapi, kenapa ibu nggak mau ngambil makanan dari Laila? Ibu udah nggak perlu makanan lagi, Laila. Ibu sudah bahagia di sana. Jadi, kamu jangan khawatir, ibu nggak akan kelaparan di sana ya. Tapi Laila kangen, Pak, sama ibu. Ntar kalau nggak ada ibu, siapa yang bacain dongeng buat Laila dan Kak Dani? Kan ada Bapak, ya. Bapak yang akan bacain dongeng buat kamu sama Kak Dani. Ya. Apa janji? Mulai sekarang, kamu dan kakakmu, Bapak akan selalu urus ya. Bapak janji. Ya Tuhan, kenapa anak-anakku harus mengalami hal ini? Hayati, aku tak kuat menjalani ini sendirian. Aku butuh kamu. Dayang, mana Sulaiman? Kok dia belum datang? Sabar Tuan Putri. Sebentar lagi pujaan hati Tuan Putri akan datang. Sekarang kan tamu sudah mulai banyak. Gimana kalau kita mulai aja ya? Ada. Ada apa nih? Datang gelomboran. Nggak ada apa-apa. Cuma mau ngajak nonton tari di lapangan. Betul, Soleman. Grup tari yang ini sungguh dahsyat. Penarinya cantik-cantik. Tariannya sungguh bagus. Ayolah. Aku malas lah. Kalian saja pergi. Anak-anak baru saja tidur. Kesian mereka. Alah, Sulaiman, sampai kapan kamu terus-menerus berdiam diri di rumah? Saya yakin si Haryati pun tidak ingin melihat kamu terus-menerus seperti begini. Bergembiralah sekali-sekali. Ayolah. Iya, kasihan anak-anak kau. Kalau melihat bapaknya bersedih, mereka juga akan bersedih. Tapi kalau kau bergembira, mereka juga akan bergembira. Jangan kau rusak jiwa anak-anak. Oke lah. Itu. Tapi jangan lama-lama. Enggak lama. Sulaiman,
Ngaco aja kau, Gol. Yang mana, Gol? Datuk lo. Penari yang bajunya putih. Tuh, lihat pandangannya. Aku ini milikmu, Putri. Saya nikahkan Sulaiman bin Samsul dengan Kenanga binti Jaruma dengan mas kawin perhiasan sebesar 77 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kenanga binti Jaruma dengan mas kawin seperti tersebut di atas, dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu wa fil Qur'anil hakim wa zikril hakim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mulai sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri. Isinya Sulaiman yang baru. Dari mana dia? So, tak tahulah. Asal-usulnya tidak jelas. Tapi istri yang sekarang cantik nian. Beruntung sekali Sulaiman ya. Apanya yang beruntung? Dapat istrinya aja asal-usulnya tak jelas. Kok dibilang beruntung? Lagi pula terasa aneh. Mendadak sekali pernikahan mereka. Iya, padahal kan istrinya baru lama meninggal. Baik, Kenanga. Mulai hari ini, rumah ini milikmu. Kau adalah ratu di rumah ini. Iya, suamiku tersayang. Kalau aku ratu di rumah ini, berarti aku bisa melakukan perubahan yang ada di dalam rumah ini. Ya kan? Jangan ambil foto ibu. Mulai sekarang, aku yang jadi ibu kalian. Ngerti? Kalian berdua harus patuh apa yang aku perintahkan. Tahu kalian? Kamu bukan ibu kami, tahu? Dengar ya. Karena aku adalah ibu kalian. Aku nggak mau semua foto-foto orang yang udah mati ini masih ada di sini. Ngerti? Ikutin semua yang aku mau. Tahu kalian? Enggak.
Aku nggak mau ada barang-barang ataupun foto dari Hayati. Aku nggak mau kamu dan anak-anak kamu ingat dengan orang yang sudah mati. Iya. Bagus. Sekarang bakar semua barang-barang itu. Capek ya habis nangis? Lapar? Iya, Bu. Lancang ya? Siapa yang suruh makan? Kerja dulu, cuci baju dulu, bersih-bersih dulu rumah. Baru boleh makan. Tapi Bu, kita kan nggak sanggup ngerjain itu semua. Mulai sekarang, bisa nggak bisa, mau nggak mau, kalian tetap harus mengikuti semua yang aku bilang. Tahu? Kalau enggak, kalian nggak akan pernah boleh makan. Pak, kita lapar, Pak. Kita mau makan. Turuti kata ibu kalian. Atau kalian tidak makan seharian ini? Lihat aja, nggak mau kerja, jadi orang pemalas, yang nggak akan makan seumur hidup sampai mati. Dengar sendiri kan apa yang bapak kalian bilang? Kalian berdua harus mengikuti apa yang aku bilang. Sekarang cepat masuk. Masuk ke dapur, bersihin rumah, cuci semua baju di sana. Ini apa lagi lihat ya? Ayo sini. 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 Sana. Pak. Sekarang cepat kalian cuci itu piring. Sekarang. Tapi, Bu, Liatin apaan sih? Cepat cuci. Emangnya kalian pikir aku sudi apa ngurusin kalian? Hah? Aku itu cuma pengen senang-senang aja sama bapak kalian, bukan yang ngurusin anak manja nggak berguna seperti kalian. Apa lihat? Cepat, tuh sapu, ambil sapu. Ambil. Kak, kenapa sekarang Bapak jahat ya? Kenapa Bapak nggak sayang lagi sama kita? Kenapa Bapak sayangnya cuma sama Kenanga doang, Kak? Nggak tahu. Kakak juga bingung. Malah lapar. Sekarang kerjain ini semua aja ya, biar Laila dan Kakak bisa makan. Kamu sabar ya. Kok makannya cuma bubur doang? Kan banyak lauknya di sini. Soalnya aku nggak bisa makan makanan yang keras, Pak. Makanya aku makannya bubur. Kelihatannya enak. Boleh aku minta? Ya, boleh minta? Jangan, Pak, jangan. Dikit aja ya. Soalnya bubur ini nggak seenak apa yang Bapak pikir. Baunya sih emang enak, cuma rasanya tawar. Nggak aku kasih garam. Aku juga nggak suka asin soalnya, Pak. Jadi Bapak makan yang itu aja ya. Mau ayam goreng nggak? Mau. Oh, ya udah.
Aduh, aku harus bilang apa ya? Aku nggak mungkin bilang kalau sampai dia makan bubur ini, dia akan jadi siluman ikan dan aku bisa mati. Aduh, gimana ya? Ra, aku lapar. Tahan ya, ini juga sebentar lagi. Belum kelar ngepelnya? Belum, Bu. Kami lapar. Iya Bu, kami lapar. Tahu diri dikit dong jadi manusia. Belum selesai kerja udah minta makan. Tapi Bu, kami kan lapar. Kami juga haus, Bu. Lapar? Iya. Kamu haus? Oh iya. Gimana kalau makannya nanti, tapi sekarang kita minum dulu? Mau? Mau, Bu. Anak pintar. Minum! Minum, Tay! Minum! Sekarang cepat kalian berdua masuk ke dalam, cuci semua pakaian yang ada di belakang. Ayo cepat! Tunggu dulu. Kalian nyucinya harus pergi ke sungai. Oke? Sekarang masuk. Ayo masuk. Masuk, dibilangin masuk dari tadi. Masuk sana, masuk. Kok ada pemalas ya? Kak Dani! Iya. Kak Dani, ini ada buah. Buahnya enak deh, Kak Dani. Yaudah, kamu makan duluan aja. Kamu mau selesaiin cuciannya dulu. Ya udah. Laila! Laila, kamu kenapa, Nak? Laila kenapa, Laila? Laila kenapa? Tadi dia makan buah beracun di tepi sungai. Kenapa adiknya makan kamu diam saja? Kamu kan tahu buah itu beracun. Enggak, Pak. Jadi ceritanya gini. Saya lagi nyuci, terus tiba-tiba dia metik. Pas saya balik, dia udah kayak gini, Pak. Dan Ibu sudah bilang berapa kali sama kamu. Kamu harus bisa jagain Laila. Enggak, Bu. Tapi Pak, Oh iya, ini penawar racunnya, Pak. ya terima kasih. Laila minum dulu ya, Nak. alhamdulillah. Kak, Laila lapar. Laila mau makan. Oh, Laila lapar ya, Nak? Kalau gitu Laila makannya sama Ibu ya. Nanti Ibu suapin, mau? Laila nggak mau. Ibu jahat. Duh, sayang kok ngomongnya kayak gitu sih sama Ibu. Maaf ya Pak, Ibu-ibu. Maklum, saya ini kan ibu tirinya Laila. Jadi mungkin sampai dengan saat ini dia belum bisa terima itu semua. Mohon maaf ya. Sulaiman, saya pulang dulu. Ya. Laila. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Apa lihat? Apa lihat? Kamu lagi sengaja Ibu bikin malu ya? Sengaja. Pak, tolong Pak. Pak, tolongin kami, Pak. Pak, tolong Laila. Pikir dong, pakai otak pikir. Mana mungkin bapakmu yang tolol kayak gini bisa nolongin? Mana mungkin? Lapar kamu? Iya, lapar. Sana makan. Makan. Makan tuh makanannya apa? Makan sana. Makan itu tahu. Sana makan. Duduk. Duduk.
kuburan ibu. Ayo, Kak. Ayo, ayo. Ibu, sekarang Bapak jahat, Bu. Bapak nggak sayang lagi sama kita. Iya, Bu. Masa Bapak diem aja, Bu, lihat kita disiksa. Kita disuruh kerja, Bu, suruh nyapu, ngepel, malah nggak dikasih makan. Tapi Bapak diem aja, Bu. Iya, Bu. Ibu Kenanga juga jahat. Dia nyuruh kita tidur di luar. Kayak sama kalian mau ikut ibu. Sekarang Layla tidur sama ibu ya. Dani? Laila? Iya, Paman. Ada apa itu? Astagfirullahaladzim. Dani? Laila? Ayo bangun. Dani. Laila? Ada apa kalian tidur di sini? Hah? Loh, ditanya kok diam? Ada apa? Itu jangan kamu ceritain. Nanti kita bisa kena marah sama Ibu Kenanga. Kalian nggak usah takut. Ayo cerita. Layla nggak boleh tidur di rumah sama ibu Kenanga. Terus Layla juga nggak boleh makan. Masya Allah. Paman, berarti ibu tirinya Layla kejam. Kita juga disuruh kerja terus. Ya sudah, sekarang Paman antar kamu ke rumah. Ayo. Dani, Layla. Pak Idris ini gimana sih, Pak? Masa Bapak nggak percaya sama saya? Mana mungkinlah saya mau nyakitin mereka, Pak? Mana mungkin juga saya suruh kerja, nggak saya kasih makan, saya siksa, saya suruh tidur di luar. Bapak lagian bisa percaya sama anak kecil kayak gini? Waktu itu kan saya pernah bilang sama Bapak berdua, kalau saya ini ibu tiri mereka. Jadi bisa kan kalau sampai dengan saat ini mereka tuh belum bisa terima saya? Kalau saya percaya sama mereka, tak mungkin anak-anak berbohong. Lagi pula, saya menemukan mereka di makam ibunya. Saya ingatkan sama kalian ya, kalau kalian menyanyiakan anak kalian, saya akan laporkan ke polisi. Dan kau Sulaiman, melihat anak kau disiksa, kau diam saja. Bapak kayak apa kau ini? Jangan dulu, Pak. Kenanga betul. Dani dan Layla kabur dari rumah karena belum bisa terima kenyataan kalau Kenanga itu adalah pengganti ibu mereka. Sebenarnya Kenanga itu baik sekali sama mereka. Astagfirullahaladzim, Sulaiman. Otakmu sebenarnya masih waras apa tidak sih? Jelas-jelas istrimu lah yang salah. Kasihanilah sama anakmu. Diam. Jangan ikut campur urusan keluargaku. Sekarang saya ingin yang dari luar rumah ini silakan keluar. Dan yang milik rumah ini silakan tetap di rumah ini. Baik, kami akan pergi. Tapi ingat, kalau kalian masih menyiksa anak kalian, saya tidak segan-segan akan melaporkan ke polisi. Mengerti? Dani, Layla, kalau ada apa-apa sama kalian, jangan takut. Bilang sama Paman, ya. Paman pulang dulu. Ya sudah, jangan takut ya. Silakan pulang. Terima kasih. Silakan pulang. Kunjungannya pulang sana. Bikin malu lagi. Bikin masalah lagi. Terus aja bikin malu. Sana masuk.
sengaja. Bu, kita lapar, Bu. Lela lapar. Emang kamu pikir dengan kamu memasang wajah memelas kamu terus aku kasihan, terus langsung kasih kamu makan? Nggak mungkin. Kerja aja nggak becus minta makan. Tapi Bu, kami kan lapar. Dari kemarin kita juga belum makan. Ya udah silakan, lapar rasain aja sendiri. Emang aku peduli apa? Sekarang aku nggak mau tahu. Cepat pergi cari kayu di hutan. Ngerti? Pak, tolongin kita, Pak. Tolongin. Bapak. Ya Pak, tolongin kita Pak. Bapak, Bapak. Pak tolongin kita. Bapak. Sini. Bapak. Sekarang cepat kalian berdua pergi ke hutan, cari kayu dan jangan pulang sebelum kalian bisa mendapatkan 3 tumpuk kayu bakar. Ngerti? Bapak. Bapak. Pak, jangan biarin kami pergi Pak. Sana, kami pergi, Pak. Lepas gak? Lepas. Percuma ya, percuma. Bapak kalian itu tidak akan pernah nolong kalian. Ngerti? Ngerti nggak? Udah sana pergi. Ih, dibilangin pergi. Pergi ya, pergi. Anak-anak itu tidak akan berhasil mengumpulkan kayu sebanyak itu. Dan sebelum mereka pulang, aku akan mengajak Sulaiman pergi jauh dari sini. Kak, saya lapar. Udah gak kuat lagi. Kak, kakak aku lapar. Aduh, kenapa sih kita harus cari ginian? Aduh, kamu lupa ya pesannya ibu. Kata ibu kan kalau kita udah ngumpulin kayu bakar kayak yang dia pesan, kita bakalan kasih banyak makanan. Tapi kan aku udah gak tahan lagi. Kamu sabar ya. Ada apa? Kenapa kamu menangis anak manis? Ini Datuk, adik saya dari kemarin nggak makan. Soalnya kata ibu, kalau kami nggak bawa kayu bakar, kami nggak boleh makan. Kasihan kalian. Kalian ikut Dato. Dato tahu tempat makanan yang paling banyak. Bener, Dato. Tepatnya tidak jauh dari sini. Ayo, ikut Dato. Ayo. Yuk, berangkat. Banyak banget buahnya, Dato. Iya, tapi buah-buah ini datangnya dari mana, Dato? Alam yang menyediakan ini semua. Ya, kalian boleh makan buah-buahan ini untuk mengganjal perut kalian yang lapar. Kak, enak ya. Sekarang aku udah kenyang. Enak banget. Dato, makasih ya. Sekarang Laila nggak lapar lagi. Iya, Datuk. Sekali lagi terima kasih ya. Sekarang kita udah kenyang. Kita mau cari kayu bakar dulu ya. Ya, nanti kalau kalian lapar, kalian boleh mengambil buah-buahan ini seperlunya yang kalian mau. Tapi buah-buahan ini cuma ada untuk hari ini. Besok sudah akan menghilang. Kok bisa begitu sih? Ya, begitulah yang Dato tahu. Datuk, sekarang kami mau cari kayu bakar dulu ya. Iya, iya. Kalian permisi dulu, Datuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Anak-anak manis. Kak, kita pulang yuk.
segini pasti kita dimarahin. Tapi kan Kak, ini udah malam. Gimana ya? Oh ya, kita istirahat di pohon itu aja yuk. Cuacanya mendung lagi. Udah kita istirahat di sini aja, kan udah malam. Yaudah, ayo kita tidur. Kak, udah gerimis Kak, gimana nih? Ya Kak, hujan. Udah, kamu tenang aja ya. Kan ada kakak. Dingin Kak, aku mau pulang. Besok kita pasti pulang kok. Ya. Udah, kamu tidur aja ya. Ya Allah, hujannya tolong cepat berhenti. Kasihan Laila, dia kedinginan. Aku takut nanti dia sakit. Laila, bangun. Udah pagi. Hujannya juga udah reda. Ya ampun. Badan kamu panas banget. Kak, Laila haus. Iya udah, kakak ambil minum. Kamu tunggu aja di sini. Kak, tapi kita nggak pulang-pulang sih. Iya, bentar ya. Kamu cepetan minumnya, pelan-pelan aja ya tapi. Kak, kita pulang aja yuk. Iya, nanti kita pulang. Kalau udah kayu bakarnya sebanyak yang ibu minta. Tapi kan jangan lama ya nyarinya. Iya, kakak janji kok. Kak, cepetan. Sebentar lagi kok. Sabar ya. Alhamdulillah, kayunya udah terkumpul semua. Berarti kita bisa pulang dong. Iya, ayo sekarang kamu bantuin kakak ya. Kak, aku lapar. Kamu sabar ya. Sebentar lagi kita sampai rumah kok. Sabar ya Laila. Sebentar lagi kan kita sampai rumah. Kamu harus kuat ya.
lagi sih, Pak? Hah? Udah deh, kamu nggak usah lagi mikirin rumah ini dan anak-anak kamu. Mereka sudah nggak ada. Mereka semua itu masa lalu kamu, Pak. Sekarang tinggal bagaimana kamu memikirkan aku dan keluarga baru kita, ya? Kita tanya ke tetangga aja yuk. Bapak sama Ibu Kenanga ada di mana? Ayo. Ibu tahu nggak Bapak sama Ibu Kenanga kemana? Soalnya pintu rumah dikunci, Bu. Kami nggak bisa masuk. Tapi kami harus masuk. Soalnya Laila demam. Dan ibu kalian sudah tidak tinggal di sini lagi. Mereka baru saja pergi. Mereka pindah ke kampung seberang sungai sana. Bapak ninggalin kami. Ya sudah, kalian jangan sedih. Kalian boleh tinggal sama ibu di sini. Gak usah, Bu. Kami mau nyari Bapak aja. Buat apa kalian lakukan itu? Buat apa kalian cari lagi Bapak dan Ibu tiri kalian yang jahat itu? Mereka sudah tidak peduli sama kalian. Saya yakin kok Bapak masih sayang sama saya. Lagi pula Bapak kan satu-satunya keluarga kami. Ya sudah, kalian tunggu di sini sebentar ya. Ibu ambilkan bekal buat kalian di jalanan. Hati-hati di jalan ya, Nak ya. Jaga adikmu yang lagi sakit. Ayo, Pak, ayo. Kak, aku lapar nih. Udah, kamu sabar ya. Kalau enggak, kita istirahat aja yuk di sini, di pohon ini. Udah deh. Ayo. Kayaknya hari ini kita tidur di sini deh. Besok pagi baru kita lanjutin perjalanannya. Serahkan bekal kalian. Jangan, Bang. Jangan ambil bekalnya. Cuman ini satu-satunya bekal kami. Lah. Jangan. Aduh, jangan. Jangan. Aduh. Kakak. Aduh. Kakak. Udah, kamu gak usah nangis. Kakak gak apa-apa kok. Besok pagi pasti kita ketemu sama Bapak. Tok. Loh, kalian mau kemana? Kami mau ke rumah Bapak kami. Kata
tetangga sih, bapak kami pindah ke desa seberang sungai. Datok tahu nggak bapak kami ada di mana? Ya, bapakmu pindah ke desa Pindang. Rumahnya yang paling ujung. Datok, boleh nggak kami pinjam perahunya? Nanti kalau udah ketemu bapak, perahunya kami kembaliin deh. Silakan. Kalian boleh pakai perahu ini sampai kapanpun kalian mau. Silakan. Terima kasih Datok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laila, kita udah nyampe. Sebentar lagi kita nyampe rumah bapak. Tapi kayaknya udah terlalu malam deh. Mendingan kita istirahat dulu. Kita istirahat di mana ya? Mana ya, Kak? Kita istirahat di pohon itu aja yuk. Yuk. Ayo. Pak, beliin aku baju baru ya, Pak. Baju aku udah kesempitan nih, udah nggak bagus ya. Beliin ya. Pak, beliin aku baju baru. Ih, Pak. Bapak bengong ya? Pasti mikirin anak-anak nakal itu kan? Ngapain sih Pak pakai dipikirin segala? Aku tuh tahu Bapak tuh sayang banget sama mereka. Aku juga sayang sama mereka. Makanya aku mendidik mereka dengan keras supaya mereka tuh jadi anak mandiri, nggak manja. Bapak tuh terlalu manjain. Lama-lama mereka ngejak atau nggak ngelawan sama Bapak, lihat aja. Bapak bengong terus mikirin mereka. Aku aja nggak pernah dipikirin. Ntar aja Pak, kalau Bapak kangen pengen liatin mereka, ntar bulan depan. Bulan depan itu kan 1 bulan mereka di sana. Baru kita liatin. Kalau sekarang mah, kayak enakan dong mereka. Ya? Pak. Pak. Aku ini ngomong. Pak, beliin baju baru. Laila, bangun Laila. Kita harus terusin perjalanan ke rumah bapak. Kak, Laila lapar. Laila mau makan, Kak. Nanti kalau kita udah nyampe rumah bapak, kita bisa makan sepuasnya kok. Tapi Kak, Laila udah gak tahan. Laila lapar, Kak. Kamu sabar ya. Rumah bapak kan udah dekat. Sebentar lagi kita nyampe. Kita terusin perjalanannya ya. Kamu jangan buang-buang waktu. Ayo kita jalan. Kamu sedang masak apa, sayang? Biasalah, makanan kesukaan aku. Oh, begitu. Bagaimana kalau kita ke kota sekarang? Kita belanja baju baru yuk. Bapak kirain nggak ingat tadi. Yaudah sekarang yuk. Yuk, ayo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada apa? Abang tahu rumah bapak saya nggak? Bapak saya baru pindah ke desa ini. Nama bapak saya Bapak Sulaiman Bang. Kemarin ada penduduk desa baru yang datang dari desa seberang. Nah itu bapak saya Bang. Abang tahu rumahnya nggak Bang? Rumahnya paling di ujung dekat sungai.
Makasih ya, Bang. Oh ya, sama-sama. Ayo, Lela. Lela capek. Kok kita nggak sampai-sampai sih rumah Bapak? Kamu kan dengar sendiri, rumah Bapak udah deket kok. Kamu sabar ya. Tapi kaki Lela sakit, Kak. Ya udah deh, kamu aku gendong aja. Kak, ini rumahnya ya? Kata abang yang tadi sih, ini rumahnya. Yang paling ujung sungai. Tapi, ini rumah Bapak apa bukan ya? Ya udah, Kak. Coba kita panggil yuk. Yuk. Buka pintunya, Kak. Kakak, coba buka pintunya deh. Kunci apa enggak? Nggak dikunci. Coba kita masuk yuk. Pak, Ibu kemana? Pak, Ibu kemana? Mana sih? Wah, baunya deket-deket. Ya, Bapak sama Ibu Kenanga kemana? Laila! Laila! Ya ampun, Laila, kamu lagi ngapain? Aku lagi makan bubur. Buburnya enak banget, Kak. Tapi panas. Ya ampun, nanti kamu bisa kena marah sama Ibu Kenanga. Ibu Kenanga kan lagi pergi. Ayo kita makan. Enak loh, Kak. Tapi panas. Kok panas ya? Panas. Aduh panas. Gantian. Aduh panas. Aduh panas. Aduh kok masih panas ya? Kita ambil air di luar aja yuk. Ayo. Aduh panas. Aduh panas. Panas.
kamu siluman. Aku Kenanga, Sulaiman. Aku akui. Aku ini memang siluman. Aku siluman, tapi aku tetap istrimu. Sulaiman tetap istrimu. Aku jatuh cinta padamu, Sulaiman. Kamu itu adalah cinta pertamaku. Aku sudah mengorbankan semuanya. Aku mengorbankan semuanya untuk bisa mendapatkan kamu. Kamu ingat waktu kamu menolong aku? Waktu aku terkena pancinya Dani? Dani, Laila, sebaiknya kita lepasin aja ikan ini. Lihat, Bapak kasihan lihat. Sampai menangis di matanya. Ya? Aku pun terpaksa membunuh Hayati istrimu untuk bisa bersama kamu. Tapi aku sudah menyesal. Aku sudah menuai semua akibatnya, Sulaiman. Maafkan aku. Dan sekarang kedua anakku sudah menghabiskan bubur ajaibku, lihat, Sulaiman. Apapun alasanmu, kamu tetap siluman jahat. Karena kau sudah membunuh istriku. Dan sekarang kau bilang, di mana anak-anakku? Kau apakan mereka? Jawab! Maafkan aku. Maafkan aku, Sulaiman. Maafkan aku, Sulaiman. Ini semua sudah takdir. Ini takdir, Sulaiman. Dani dan Laila pun akan menjadikan pesut selamanya. Apa katamu? Siapapun yang memakan bubur ajaibku selamanya akan jadikan pesut, Sulaiman. Dan aku sebentar lagi akan mati. Aku mati, Sulaiman. Kamu memang mati! Dasar siluman! Dani? Laila? Dani! Laila! Dani! Laila! Dani! Laila! Di mana kalian? Panas! 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 Tolong! Panas! Dani! Laila! Dani! Laila! Hari ufuk timur hingga ujung barat. Dani! Laila, maafkan Bapak, nak. Bapak gak bisa merawat kalian. Bapak udah dikuasai oleh ilmu siluman ikan itu, nak. Maaf, maaf. Maafkan aku, ya Tuhan. Sulaiman, terimalah takdir ini dengan lapang dan ikhlas. Kedua anakmu telah memakan bubur ajaib milik siluman ikan. Kini, mereka akan menjadikan pesut dan menjadi penghuni Sungai Mahakam selamanya.